Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Produksi dan Operasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rafika Fadlia Miftah Ridwan sebagai moderator dan ada 3 teman saya sebagai pemateri. Yang pertama Rafita, Violin Angela Subarja, dan yang terakhir Sinta Bella Boro Gelingging. Baiklah, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai pengertian produksi, pengertian audit produksi dan operasi, selanjutnya prinsip umum dan tujuan audit, selanjutnya manfaat dan tahap-tahap audit, ruang lingkup audit, dan yang terakhir contoh kasus. Baiklah, kita akan masuk pembahasan yang pertama mengenai produksi dan operasi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai produksi dan operasi, kita akan mengetahui pengertian produksi dan operasi itu sendiri. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan ataupun tidak. Sedangkan operasi adalah kegiatan merubah masukan atau input menjadi keluaran atau output untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru. Di dalam rodademi yang telah dipaparkan di dalam PowerPoint, ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap pertama, riset pasar dan keinginan pasar. Yang kedua, desain produk dan keinginan produk. Tahap ketiga, produksi efektif dan efisien. Dan tahap yang keempat, pemasaran dan pelayanan purna jual. Nah, berdasarkan hasil riset pasar, diperoleh informasi tentang keinginan konsumen terhadap suatu produk. Dari informasi ini, kemudian perusahaan merancang desain produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Setiap desain produk yang menetapkan model dan spesifikasi yang harus diikuti oleh bagian produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi pelanggan. Nah, di samping itu, proses produksi harus berjalan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin. Selanjutnya, ada audit produksi dan operasi. Nah, audit produksi dan operasi melakukan penilaian serta komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan ataupun ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, di sini ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya audit. Antara lain, yang pertama, untuk memastikan bahwa proses produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih terjadi dan menghambat tercapainya tujuan fungsi ini. Dan yang terakhir adalah mencari solusi perbaikan. Nah, yang ketiga, kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai prinsip umum dan tujuan audit. Prinsip umum di sini dipaparkan ada 3. Yang pertama itu tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria ataupun peraturan kebijakan, tujuan, rencana, standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria ataupun standarnya yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Di sini ada tujuan audit. Yang pertama itu produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan pelanggan ataupun sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, strategi serta rencana produksi dan operasi secara cermat menghubungkan antara kebutuhan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki. Yang ketiga, strategi rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Nah, selanjutnya, proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir, setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan serta aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Violin Angela Subarja. Baiklah, saya Violin Subarja akan membahas tujuan dan manfaat audit. Yang pertama, memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi. Yang kedua, memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi dan juga hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap-tahap audit produksi dan operasi. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit lanjutan atau terperinci. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Yang pertama, rencana produksi dan operasi. Yang kedua, produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Yang ketiga, pengendalian produksi dan operasi. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana produksi dan operasi. Yang pertama, rencana produksi dan operasi mengakomodasi rencana fungsi-fungsi bisnis lainnya. Yang kedua, rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Lalu, rencana induk memuat tentang jadwal induk produksi penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, tingkat ketersediaan perencanaan keseimbangan lintas produksi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada kriteria dan pengukuran variabel rencana induk produksi dan operasi yang kami mengambil sumbernya dari buku IBK Bayangkara, Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi edisi 2. Ruang lingkup yang kedua yaitu produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Nah, nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Faktor yang terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam perusahaan. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity harus dieliminasi semaksimal mungkin. Nah, ada lean production. Nah, lean production ini merupakan suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Nah, keunggulan dari lean production ini yaitu penghapusan persediaan atau zero inventory, kemudian ada zero defect, kemudian meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, kemudian kemitraan dengan pemasok, kemudian tanggung jawab pemasok, kemudian meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, kemudian pengembangan angkatan kerja, dan menciptakan tantangan dalam bekerja. Selanjutnya, ruang lingkup audit yang ketiga yaitu pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Nah, pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian sesuai tujuan perusahaan. Nah, dalam praktik manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab secara proporsional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien, serta dihasilkannya produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan dengan pengorbanan yang minimal. Nah, tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi ini ada 3. Yang pertama yaitu maksimumkan tingkat pelayanan, kemudian meminimumkan investasi pada persediaan, dan yang ketiga efisiensi produksi dan operasi. Dalam pengendalian produksi dan operasi terdiri dari beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu pengendalian bahan baku.
Nah, pengendalian bahan baku ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Nah, pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap sebelum melaksanakan proses produksi. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu pengendalian transformasi. Nah, pengendalian transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Kemudian, tahapan pengendalian kualitas. Nah, tahapan pengendalian kualitas bertujuan untuk memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, tahapan pengendalian barang jadi. Nah, tahapan pengendalian barang jadi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Berikut ini contoh kasus audit produksi. Unit produksi UNY merupakan unit usaha yang didirikan untuk mengembangkan sektor usaha di bidang industri, perdagangan, dan jasa, serta mengelola dan meningkatkan nilai sumber daya dan potensi yang ada di UNY maupun pada stakeholder lain secara profesional, dipercaya, dan bertanggung jawab. Unikua diproduksi melalui proses filtrasi, ozonisasi, dan ultravioletisasi. Adapun 4 jenis produk Unikua yang diproduksi meliputi kemasan gelas, botol 330 ml, botol 600 ml, dan galon. Pemeriksaan uji laboratorium kualitas air dan penggantian cartridge atau filter, pasir kuarsa dan zeolit dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas air agar tetap baik dan layak untuk dikonsumsi. Kebersihan ruangan dan petugas operator menjadi syarat mutlak dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella akan mempresentasikan mengenai hasil audit fungsi produksi pada UNY KUA Yogyakarta. Untuk aktivitas yang pertama itu adalah jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi di UNY KUA Yogyakarta telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Jadwal produksi di seluruh unit bisnis telah terdokumentasi. Namun, terdapat permasalahan di bagian peralatan dan fasilitas produksi. Untuk kriterianya, berdasarkan rencana induk diketahui bahwa UNY KUA memiliki jadwal produksi selama 2 jam. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan pada peralatan dan fasilitas produksi yang tidak berproduksi secara maksimal. Nah, akibatnya ini bisa menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas perolehan bahan baku, di mana kondisi aktivitas perolehan bahan baku di UNY KUA Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan efektif. Dan untuk kriterianya ada 2. Yang pertama ada SOP atau standar operasional prosedur, di mana SOP ini terlampir di lampiran. Yang kedua itu dokumen-dokumen yang terkait dan merupakan penyempurnaan dari standar aktivitas. Nah, untuk penyebabnya, kelancaran perolehan bahan baku merupakan tonggak bagi perusahaan untuk bisa melakukan proses produksi dengan baik. Dan untuk akibatnya itu sendiri, ketersediaan bahan baku dalam proses produksi menjadi suatu keharusan yang bertujuan untuk menghasilkan produk akhir sesuai dengan target yang telah diterapkan oleh perusahaan. Untuk aktivitas yang ketiga adalah aktivitas tingkat produk cacat, di mana kondisinya
Upaya untuk pengendalian yang terjadi pada produk cacat telah dilakukan oleh UNY KUA Yogyakarta dengan baik dan efektif. Sistematika proses produksi yang jelas dan penangguhjawaban bahan baku. Nah, untuk kriterianya juga ada dua. Yang pertama itu standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua adalah alur dan ketentuan pengolahan bahan baku dari penanganan, penyimpangan, pengemasan, hingga penyerahan. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri adalah karena faktor mesin yang terkadang error dan faktor manusia atau operator yang tidak memperhatikan prosedur yang tepat. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi yang kemudian dapat menimbulkan barang cacat sebesar 5%. Nah, langkah produksi sistematis yang disusun oleh UNY KUA Yogyakarta adalah membuat perusahaan mampu menghindar dan meminim terjadinya produk cacat. Dan aktivitas yang terakhir adalah aktivitas perawatan, peralatan, dan kapasitas produksi, di mana kondisinya perusahaan tidak memiliki instruksi tertulis atau prosedur tertulis dalam pemeliharaan dan jadwal perawatan setiap peralatan, sehingga karyawan tidak mengetahui secara pasti kapan untuk merawat dan membersihkan peralatan. Nah, untuk kriterianya itu sendiri, perawatan seluruh peralatan dan kapasitas produksi dilakukan secara rutin dan berkala. Seharusnya di setiap peralatan memiliki prosedur tertulis. Nah, hal ini menyebabkan kondisi peralatan dan fasilitas produksi siap pakai dan terbebas dari kerusakan sebelum kegiatan produksi disebabkan oleh perawatan peralatan dan kualitas produksi yang dilakukan setiap hari secara rutin dan berkala. Nah, akibatnya dengan tidak adanya prosedur tertulis, maka karyawan seakan tidak peduli untuk merawat dan memelihara peralatan produksi yang digunakan, walaupun adanya pemberitahuan secara lisan dapat terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pemeliharaan dan perawatan peralatan. Terima kasih.